juga aneh. Ini kok jadi urusan saham? Kami keberatan atas pertanyaan jaksa yang mulia bahwa hal tersebut adalah asumsi yang dibangun jaksa untuk menggiring opini publik. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajukan tuntutan hukum terhadap 2 orang aktivis lembaga swadaya masyarakat, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Luhut mengajukan tuntutan perdata pencemaran nama baik dengan nilai 100 miliar rupiah. Luhut pertama kali memberikan kesaksian pada persidangan 9 Juni 2023. Dalam kesaksian tersebut, Luhut menyampaikan pertanyaan cucunya, apa yang membuat Luhut harus tampil di persidangan. Ini yang mulia, kalau saya pribadi saya kan sudah tua, makanya saya berkali-kali pengen damai. Tapi satu ketika cucu saya tanya, Opung, dia tanya sama saya dengan bahasa Inggris, apa benar kamu sama begini? Saya bilang, pay, don't worry, and never ever lie me. Saya nggak pernah juga menyembunyikan sesuatu pada kamu. I don't have any company. Saya bilang berbahasa Inggris kepada cucu saya bahwa saya punya satu bisnis di Papua. Saya tidak punya ada bisnis apapun sejak saya masuk di pemerintahan. Salah satu anggota tim kuasa hukum Haris dan Fathia melanjutkan kesaksian Luhut dengan pertanyaan tentang peran seorang pemegang saham mayoritas dalam sebuah perusahaan. Pak Luhut, saya ingin bertanya, tadi Pak Luhut mengatakan menjadi pemegang saham mayoritas, gitu ya. Apa tugas dari pemegang saham mayoritas atau wewenang apa dari pemegang saham mayoritas? Saya katakan sejak saya menjadi pemerintahan, saya mengundurkan dari semua kegiatan perusahaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada CEO-nya. Tapi Bapak masih memegang saham? Lah ya, itu uang saya, masa saya nggak pegang? Betul. Kalau pertanyaan jawab saja pertanyaan saya, saudara saksi, sebagai pemegang saham, Bapak pasti punya uang di situ. Jadi wewenang saudara saksi apa di dalam saham ini? Saya tidak pernah tanya karena saya percaya sama Ibu Nana sebagai CEO yang profesional dan dia yang membuat perusahaan saya sampai hari ini sangat kredibel. Dalam persidangan itu, Luhut memberikan bukti percakapan WhatsApp antara dirinya dengan Haris Azhar. Yang mulia, saya itu sebenarnya sampai hari ini juga belum mengerti kenapa saudara Haris begitu. Karena kami berusaha, saya bisa tunjukkan pada yang mulia beberapa waktu kami berwhatsapp dia minta saya membantu misalnya mengurus saham dari suku apa di Timika yang mereka bilang beres. Itu semua BPK aja sampai pada Maret tahun 2021 dan kemudian juga dia masih datang ke kantor saya, masih juga tadi oleh staf saya dilihat masalahnya. Tapi kita juga aneh, ini kok jadi urusan saham gitu. Situasi sempat memanas karena pihak kuasa hukum Haris Azhar menganggap pembacaan percakapan tersebut tidak ada relevansinya dengan kasus yang sedang disidangkan. Baik, bahwa apa yang disampaikan jaksa merupakan asumsi yang kemudian dibangun. Apa? Gimana nih? Saudara mau ngomong? Asumsi bagaimana? Kami keberatan ya. Sebentar dulu, sudah. Kami keberatan atas pertanyaan jaksa yang mulia bahwa hal tersebut adalah asumsi yang dibangun jaksa untuk menggiring opini publik. Tidak masalah, karena dia menanyakan hubungan sebenarnya saksi ini dengan saudara Haris ini hubungannya baik, dari dulu baik. Itu loh, cuma nanya seperti itu aja. Hubungannya bagaimana? Sebetulnya baik hubungannya. Pada akhir persidangan itu, Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Artana menyarankan agar Luhut dan Haris serta Fathia untuk bersalaman. Kalau saudara merasa mungkin bagaimana hilaf atau pas saudara mau menyalami Pak Luhut? Kalau salaman saya salaman Pak. Tetapi ingat, hal apa yang disampaikan saudara ini tidak akan, saudara saksi ya, tidak akan mengurangi proses hukum ini. Masih seperti tidak akan mengurangi, ya. Nah, nanti ada pertimbangan begitulah, ya, untuk saudara. Bagaimana? Tidak mau menyalami? Nanti saya salaman Pak. Oh,
Di sini loh, di sini di ruang sidang ini, jangan. Jadi saudara tidak mau di sini, bersalaman. Nah. Saudara Pak, saudara. Ya, sudah. Ya sudah. Proses persidangan perkara perdata pencemaran nama baik ini dilanjutkan pada 12 Juni 2023. Persidangan menghadirkan 2 orang staf Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka adalah asisten bidang media Menko Marves, Singgih Widyastono, dan staf media internal Menko Marves, Adi Damarkusumo. Dalam persidangan itu, Singgih Widyastono mengungkapkan reaksi Luhut saat dirinya mengirimkan video podcast yang berisi tuduhan melakukan operasi militer dan kepemilikan saham Luhut. Apa yang dari judul itu yang dianggap saudara Luhut itu keliru atau salah atau tuduhan terkait dengan relasi ekonomi dan operasi militer yang mulia. Bisa dielaborasi apa yang dibilangin? Dia bilang apa misalkan? Saya tidak pernah di situ. Saya itu ya berarti tuduhannya adalah saya berada di balik relasi ini semua atau seperti apa? Beliau menyampaikan bahwa saya tidak mungkin dan tidak punya jalur komando yang mulia, garis komando yang mulia untuk memerintahkan ada operasi militer di Intan Jaya Papua dan untuk apa ini semua untuk apa hal ini dikaitkan dengan relasi ekonomi saya sendiri. Hal lain yang terungkap dalam persidangan adalah percakapan tentang kepemilikan saham PT Freeport untuk masyarakat adat setempat antara Luhut Binsar dan Haris Azhar. Pada tahun 2019, Luhut juga menerima pesan teks dari Haris Azhar. Haris meminta tolong Luhut untuk memperjelas nasib 8.000 karyawan Freeport yang terkena PHK. Kasus ini masih terus bergulir di persidangan. Seorang menteri yang merasa nama baiknya tercemar memilih jalan hukum untuk mencari keadilan. Inilah saatnya lembaga peradilan tampil sebagai pengadil yang benar-benar mampu menegakkan keadilan di atas kebenaran, tanpa harus sungkan pada jabatan dan tak ragu untuk mengabaikan fakta dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.